Pemirsa, 18 lembaga negara telah resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres nomor 82 tahun 2020. Lantas bagaimana nasib para pegawai yang berada di 18 lembaga tersebut? Kami sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo. Selamat sore Pak Cahyo. Jadi ketika ini sudah resmi dibubarkan Pak Cahyo, kemudian bagaimana dengan nasib pegawai yang ada di 18 lembaga ini? Terima kasih Mbak Zaskia. Saya kira sebagaimana Perpres 82, 18 lembaga yang sudah diumumkan, dibubarkan, itu adalah lembaga atau tim-tim kecil yang konteksnya berkaitan dengan Perpres pemulihan ekonomi yang dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian dan Pak Menteri BUMN yang terpadu dengan gugus tugas. Masih ada 18 sampai 19 lembaga kembali yang sudah Kemenpan RB sampaikan kepada Bapak Presiden melalui Menseknek dan Menseskap yang intinya itu adalah khusus lembaga non-struktural yang mungkin dapat diintegrasikan kepada kementerian atau lembaga terkait. Dasar pertimbangan-pertimbangan sementara yang kami sampaikan, tinggal kami nanti menunggu pembahasan detail dari Menseknek dalam upaya untuk diputuskan dari 18-19 yang baru nanti bagaimana. Karena skala pertama adalah penataan terhadap lembaga non-struktural yang dibentuk oleh peraturan presiden dan keputusan presiden. Kemudian yang kedua adalah penataan terhadap lembaga non-struktural yang dibentuk oleh peraturan pemerintah. Dan skala yang ketiga adalah penataan terhadap lembaga non-struktural yang dibentuk dengan undang-undang. Itu yang tahap pertama sudah, yang menunjang ekonomi tadi. Yang kedua sedang dipersiapkan dalam waktu yang cepat, mudah-mudahan akan segera diumumkan. Tapi tidak termasuk dalam konteks tim transparansi, tidak termasuk komite percepatan ini, bukan termasuk mengenai badan pengembangan yang masuk di 18 di Perpres 82. Ini total pegawai yang terimbas dengan pembubaran, totalnya ada berapa ini Pak Cahyo? Yang 18 ini termasuk yang nanti akan 18 lagi sedang kita inventarisasi karena sebagian besar itu adalah tenaga yang dipinjamkan oleh kementerian terkait. Kalau nanti dibubarkan, otomatis PNS dari kementerian terkait yang membantu badan, komite atau tim ini termasuk lembaga yang lain akan dikembalikan. Termasuk pegawai honorernya juga begitu? Iya, bukan. Yang honorer juga nanti akan kami bahas sesuai aturan undang-undang yang ada. Bisa dia diberi pesangon atau bisa nanti ada bagaimana nanti cara pertimbangan yang ada. Karena seperti tahun yang lalu sudah ada 24, nggak ada masalah semuanya. Baik, Pak Cahyo, jadi 18 lembaga sudah dibubarkan dan rencananya ada 18 lagi begitu nanti yang akan dibubarkan. Ya. Sedang kami ajukan 18, nanti kami belum tahu bagaimana telahan dari Seknek dan Seskap, karena kan mempertimbangkan berbagai hal. Karena juga ada menyangkut badan yang di situ ada eselon 1-nya sampai 5. Ini yang nanti akan kita rampingkan, karena arahan Presiden itu semata-mata untuk penyederhanaan birokrasi. Baik, jadi tidak ada PHK begitu yang dilakukan dengan adanya pembubaran lembaga-lembaga ini begitu ya Pak Cahyo. Pak Cahyo, nggak ada, karena hampir ya. Baik, Pak Cahyo, kalau melihat salah satu tujuannya ini kan juga terkait dengan efisiensi. Nah, kalau kita melihat membubarkan lembaga, tetapi kemudian pegawainya dikembalikan ke kementerian terkait ataupun lembaga lainnya begitu yang terkait dengan 18 yang sudah dibubarkan begitu. Ini letak efisiensinya di mana Pak Cahyo? Jadi pendekatan pertama kami tidak melakukan pendekatan dari sisi anggaran ya.
tapi ini untuk efisiensi dan untuk efektivitas. Satu. Nah, memang konsekuensinya tentunya anggaran-anggaran 18 tim komite termasuk badan lembaga yang nanti akan dibubarkan kemudian tentunya pasti akan berkurang. Bisa juga anggarannya diintegrasikan ke eselon 1, ke dirjen atau ke pos-pos yang lain di kementerian lembaga. Supaya jangan ada tumpang tindih, jangan sampai ada double anggaran tentunya, kemudian efektivitas dan kemaslahatan yang dibuat oleh badan dan lembaga yang sudah ada. Karena sekarang ada 96 loh. 96 badan lembaga. Iya. Itu yang dengan undang-undang, dengan PP, dengan perpres. Kalau dengan undang-undang kan masih perlu waktu lama. Diusulkan revisi undang-undangnya, kita ajukan ke DPR, dan sebagainya. Tapi yang sudah bisa diputuskan oleh Bapak Presiden, seperti 18 tim komite tadi, cepat. Asal memenuhi persyaratan, nggak ada masalah itu. Baik, Pak Cahyo juga ini salah satu tujuannya lagi adalah menyederhanakan birokrasi. Ini nantinya akan seperti apa mekanismenya, apa jaminannya dengan membubarkan lembaga-lembaga ini kemudian birokrasi akan jadi lebih sederhana begitu, karena banyak juga yang kadang menyaksikan di satu lembaga saja birokrasinya saja tidak baik begitu kinerjanya. Ya, karena ada bidang tugas yang sama yang itu dikerjakan oleh sekelas dirjen eselon 1. Tetapi ada juga yang tumpang tindih dikerjakan oleh badan dan lembaga. Kalau masalah pengawasan, ada DPR yang mengawasi kinerja kementerian lembaga. Tetapi yang urgensinya kemarin dibentuk oleh Perpres, oleh PP, mungkin sudah selesai masa tugasnya. Mungkin dianggap oleh pemerintah pusat, oleh kementerian, ini tidak optimal. Itu aja saya kira. Jadi pendekatan awalnya tidak pada pendekatan anggaran, Mbak. Itu aja. Baik, Pak Cahyo, terakhir 18 lembaga yang kemudian akan dibubarkan lagi, ini kapan rencananya, Pak? Dan apakah sudah ada mungkin bocoran nama-nama untuk lembaga-lembaga ini, Pak Cahyo? Sudah kami serahkan kepada Menseknek dan Seskap, juga sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden, karena ini menyangkut Kepres, Perpres, dan PP, tentunya Seknek dan Seskap perlu untuk mengintegrasikan. Dasar pertimbangannya sudah kami serahkan. Rekomendasinya juga sudah kami sampaikan. Baik rekomendasi untuk diintegrasikan kepada kementerian terkait, termasuk juga ada hal-hal yang memang sudah bisa dikerjakan oleh kementerian yang ada. Saya ambil contoh misalnya Badan Restorasi Gambus. Kami mengintegrasikan untuk dikembalikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena pelaksanaan masa tugas Badan Reformasi Gambut memang tidak diperpanjang sebagaimana amanat dalam pasal 30 Peraturan Presiden nomor 1 tahun 20. Misalnya kayak Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura. Saya kira itu bisa diintegrasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum misalnya. Kemudian juga ada Dewan Ketahanan Pangan. Nah, saya kira kan ini kan bisa diintegrasikan ke Kementerian Menko Perekonomian atau kepada Menteri Pertanian. Kemudian ada komite yang ada yang lain termasuk komisi-komisi. Tapi juga masih ada beberapa badan komisi yang memang sesuai undang-undang masih harus dipertahankan. Bisa kayak KPK, kayak Kompolnas, begitu Mbak, saya kira. Ya. Baik Pak Cahyo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Cahyo Kumolo, Menpan RB. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi.